Nggak usah muluk-muluk yang terlalu ribet-ribet. Ya, ini kan kemarin senjata kimia itu kan Hamas lagi nyiapin senjata kimia kan kemarin kena bom kan itu kan bunkernya kan. Nggak usah susah-susah. Perang biologi itu adalah perang yang paling murah. Ya kemarin Ibu Koni juga pernah mengkonfirmasi menjelaskan ya. Perang biologi itu adalah perang yang paling murah, racun semua. Tapi imbasnya kalau sana kena kita juga bisa kena. Kita ngasih ke musuh, tiba-tiba anginnya balik ke sini ya kita kena juga. Cuman kan kita sudah punya serumnya. Kalau rakyatnya kita kena ya bodoh amat. Nah itulah jahatnya. Nah Islam itu menggunakan begitu, bodoh amat dengan rakyatnya kan. Kalau Israel peduli dengan rakyatnya, kalau Islam kan bodoh amat dengan rakyatnya jihad. Ya nggak aja martir jihad. Itulah masalahnya. Jadi mereka kan membabi buta menggunakan yang ngeri-ngeri itu orang-orang Islam ini. Nah itu yang akan merusak dunia itu. Makanya nanti perang itu ya sebelum Yesus datang itu perangnya perang seperti itu. Api dari langit itu tadi ya, api dari langit. Cina saja sudah bikin matahari buatan. Ya, bikin bulan buatan, matahari buatan. Ngeri ya. Dan minta tolong itu juga para penegak hukum, TPPU atas nama apa namanya itu pesantren Al Zaitun, tolong itu diselesaikan, Bapak-bapak. Kami masyarakat menduga kalau sudah diblokir rekening dengan alasan TPPU, kami mencurigai, boleh dong curiga, itu dana-dana itu akan dipakai. Siapa yang mengetahui itu dipakai? Berani nggak itu analisa keuangan yang di Departemen Keuangan itu memberitahu itu bahwa itu uangnya aman? Jangan dipakai secara diam-diam, toh nanti bisa dikembalikan. Nah ini jangan akal-akalan. Ini rakyat ini bisa membaca itu Bapak Ibu ya. Dan kami tidak suka itu. Dan kami akan selalu memprotes dan bersuara keras kepada Bapak yang menyalahgunakan kekuasaannya. Juga di DPR, Anda di DPR itu bekerja sesuai dengan tugas Anda. Anda mengawasi, bukan mengomentari, ya, bukan memberi penilaian negara ini, negara itu terkutuk. Ya, itu siapa Mutia Hafid itu loh. Ya, Anda itu tahu kan? Jangan sombong Anda itu ya. Laksanakan tugas Anda dengan baik di DPR. Masalah rakyat ini banyak ya, yang ada di DPR banyak sekali. Jangan Anda mengalihkan perhatian rakyat ini dan membakar semangat yang salah daripada golongan tertentu di Indonesia ini membenci Israel, mendukung Palestina. Anda melakukan pembodohan. Anda juga anggota DPR yang sontoloyo Anda itu. Sontoloyo Anda. Jangan Anda pikir kalau duduk di sana Anda kami ini bangga. Dan Anda harus sadar, ya DPR itu Anda harus sadar, Anda itu adalah pesuruh rakyat, wakil rakyat. Sebenarnya kalau Anda berkata-kata sesuatu yang sangat penting bagi negara ini, ya tanya rakyat. Rohingya, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Selamat malam menjelang pagi. Nah, begini Pak Paul, mengenai eksposisi Pak Paul terkait dengan akhir zaman ya, yang menyatakan bahwa nanti akhir zaman ini Islam akan memimpin dunia dan akan menguasai dunia dengan tipu dayanya. Nah, tadi Pak Paul menjelaskan bahwa yang akan menjadi yang berperan Islam, kemudian yang menjadi korbannya Yahudi dan Kristen. Pertanyaan saya Pak Paul, ini kan dunia ini kan terdiri dari sekitar 8 miliar jumlah penduduk ya. Nah, apa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang beragama selain agama Islam, selain agama Kristen dan Yahudi? Mengingat orang Hindu saja itu jumlahnya itu sekitar 800 juta, kemudian orang Buddha juga mungkin 300 jutaan. Demikian Pak Paul, apakah mereka akan diislamkan juga dengan tipu dayanya atau bagaimana? Karena kan dipaksa itu nanti. Dipaksa kalau kan udah hancur, perekonomian dunia udah hancur. Ya. Sementara begini Pak Paul, yang saya tahu, saya kan ikut masuk ke grup-grup Telegram juga orang India ya, orang Hindu.
Mereka itu sifatnya vigilan ya Pak ya terhadap agamanya mereka, terhadap agama-agama di luar agama Hindu. Macam orang Kristen pun mereka menganggap orang Kristen adalah bermasalah karena pada prinsipnya orang Kristen, orang Islam ini memiliki budaya untuk mengkonversi orang-orang mereka gitu. Jadi mereka sangat antipati lah. Tapi mereka antipati terhadap agama Islam. Demikian Pak Paul. Karena konversi. Ya, jadi begini, Islam ini kan bikin teror kan. Nah, kalau seluruh dunia sudah ketakutan, sudah dihancurkan semua begitu, sudah nggak punya uang, ya kan? Maka kembali ke zaman purba, yang punya sistem perdagangan zaman purba kan Islam. Terus rapi, tersusun rapi. Ya kan? Syariah Islam itu kan sistem perdagangan zamannya Nimrod. Carter. Nanti perang nuklir gak Pak Paul? Perang nuklir. Oh, jadi ada ribut lagi ya, peradaban itu ribut kayak macam perangnya bukan perang teknologi, perang konvensional berarti nanti ya? Wah, sekarang bohongnya ya perangnya bukan nuklir, pakainya biokimia. Tapi kan udah nuklir gitu, pasti kan strategi-strategi tempatnya itu kan udah dibom gitu, bung 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 gitu. Ya, Otomatis pokoknya kita nggak tahu terjadi, tapi kalau di Wahyu 6 udah jelasin itu ya, nanti akan terjadi perang di mana-mana, terus ada resesi ekonomi, laparan, penyakit, dari mana ya, dari biokimia, perang biokimia itu. Perang nuklir itu mahal ya, kalau perang kimia itu murah. Kamu taruh berarti pandemi itu, COVID itu, contoh COVID itu berapa juta itu yang mati itu. kayak makanan itu nanti disusupi ya Pak Paul ya, kayak Nggak ada perlu. Bill Gates gitu wacana dia pengen daging artifisial gitu, daging yang Enggak lah, nggak perlu. Orang kamu cuma tiup aja, tiup virus itu ke udara aja mati semua kok. Itu COVID itu kan SARS, berapa banyak korbannya COVID, SARS, ya kan? Nggak usah nguluk-nguluk yang terlalu ribet-ribet. Ya, ini kan kemarin senjata kimia itu kan Hamas lagi nyiapin senjata kimia kan, kemarin kena bom kan itu kan bunkernya kan. Nggak usah susah-susah. Perang biologi itu adalah perang yang paling murah. Ya, kemarin Ibu Koni juga pernah mengkonfirmasi menjelaskan ya. Perang biologi itu adalah perang yang paling murah. Racun semua. Tapi imbasnya kalau sana kena, kita juga bisa kena. Kita ngasih ke musuh, tiba-tiba anginnya balik ke sini ya, kita kena juga. Cuman kan kita sudah punya serumnya. Kalau rakyatnya kita kena ya bodoh amat. Nah itulah jahatnya. Nah Islam itu menggunakan begitu, bodoh amat dengan rakyatnya kan. Kalau Israel peduli dengan rakyatnya, kalau Islam kan bodoh amat dengan rakyatnya, jihad. Dianggap aja martir jihad. Itulah masalahnya. Jadi mereka kan membabi buta menggunakan yang ngeri-ngeri itu orang-orang Islam ini. Nah itu yang akan merusak dunia itu. Makanya nanti perang itu ya sebelum Yesus datang itu perangnya perang seperti itu. Api dari langit itu tadi ya, api dari langit. Cina saja sudah bikin matahari buatan. Ya, bikin bulan buatan, matahari buatan. Ngeri ya. Nah, itu api dari langit, ya ngeri. Jangankan cuma itu ya, penyakit sampar, famine itu ya, laparan di mana itu sudah ya, kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda hijau kuning. Nah, itu sudah pernah dibahas ya, sudah pernah kita terangin. Dunia kan hancur semua ya, termasuk India segala macam itu udah ya, karena mereka masuk ke IT dan IT-nya dibajak sama orang Islam ini. Islam nggak bisa membangun, tapi bisa bajak. Islam itu tidak punya kreativitas untuk membangun, punyanya kreativitas buat ngerusak. Coba lihat Islam di mana mau bangun di mana, pasti ngerusak ya. Baru di zamannya Raja Salman ini ya, baru nih ya mau bangun ini ya, baru mau bangun ini Islam ini kan. Sebelumnya kan kemana Islam coba semua peradaban dunia kan dirusak semua sama dia. Arkeologi dirusak semua, ya kan? Masuk ke Ottoman dirusak, ya kan? Gitu ya. Nah ini saya harus sudahi karena yang hari ini kita pendek ya waktunya karena saya harus jalan ini. Pak Santiamer mungkin mau kasih penutup, Pak Santiamer, karena saya harus jalan sebentar lagi, nggak ada yang matiin ini ya YouTube-nya nanti. Mau jalan.
Terima kasih Pastor Paul. Eh, saya ya teman-teman ya mengingatkan bahwa silent invasion itu sedang berlangsung di Indonesia dengan berbagai cara. Jadi kita jangan merasa nyaman. Sebenarnya kita ini sudah di ujung tanduk ini. Saya tidak menakut-nakuti. Ya teman-teman bisa itu berjalan kemana-mana dan amati. Ya kita Indonesia ini sedang silent invasion. Sayangnya, para petinggi negara ini tutup mata terhadap kenyataan itu. Saya berharap Panglima TNI yang baru bisa bertindak tegas, juga Polri bertindak tegas, karena TNI dan Polri adalah alat bela negara. Bapak-bapak bukan alat bela kekuasaan. Bapak-bapak bukan alat bela ormas-ormas tertentu. Tegakkan peraturan perundang-undangan, sikat siapa saja yang merongrong negara Republik Indonesia ini dengan berbagai cara, baik secara halus maupun secara kasar. Kalau kami Galarua bermitra dengan TNI, bermitra dengan Polri, tetapi kalau TNI dan Polri juga sudah mulai miring, ya kami Galarua akan bersuara keras. Maaf ini Panglima TNI yang baru, ya, juga Polri. Tetapi visi dan misi kami adalah bela negara. Kami tetap bersama dengan kekuatan TNI dan Polri. Sikap itu, siapa itu yang ada di ormas tertentu yang ada bibit-bibit radikalisme dan teroris, sikat itu Bapak Polri. Jangan takut. Jangan takut. Sikat. Dan itu buktikan, umumkan kepada masyarakat. Dan minta tolong itu juga para penegak hukum, TPPU atas nama pesantren Al-Zaitun, tolong itu diselesaikan Bapak-bapak. Kami masyarakat menduga kalau sudah diblokir rekening dengan alasan TPPU, kami mencurigai, boleh dong curiga, itu dana-dana itu akan dipakai. Siapa yang mengetahui itu dipakai? Berani nggak itu analisa keuangan yang di Departemen Keuangan itu memberitahu itu bahwa itu uangnya aman? Jangan dipakai secara diam-diam, toh nanti bisa dikembalikan. Nah ini jangan akal-akalan. Ini rakyat ini bisa membaca itu Bapak Ibu ya. Dan kami tidak suka itu. Dan kami akan selalu memprotes dan bersuara keras kepada Bapak yang menyalahgunakan kekuasaannya. Juga di DPR, Anda di DPR itu bekerja sesuai dengan tugas Anda. Anda mengawasi, bukan mengomentari, ya, bukan memberi penilaian negara ini, negara itu terkutuk. Ya, itu siapa Mutia Hafid itu loh. Ya, Anda itu tahu kan? Jangan sombong Anda itu ya, jangan mangisu. Tahu mangisu ya, Bu Mutia? Mangan ngising bukan senewen. Mangan ngising turu gitu. Laksanakan tugas Anda dengan baik di DPR. Masalah rakyat ini banyak, ya, yang ada di DPR itu banyak sekali. Jangan Anda mengalihkan perhatian rakyat ini dan membakar semangat yang salah daripada golongan tertentu di Indonesia ini membenci Israel, mendukung Palestina. Anda melakukan pembodohan. Anda juga anggota DPR yang sontoloyo Anda itu. Sontoloyo Anda. Jangan Anda pikir kalau duduk di sana kami ini bangga. Dan Anda harus sadar, ya DPR itu Anda harus sadar, Anda itu adalah pesuruh rakyat, wakil rakyat. Sebenarnya kalau Anda berkata-kata sesuatu yang sangat penting bagi negara ini, ya, tanya rakyat. Ya, Anda wakil loh, bukan tuan rakyat Anda. Kalau si Ganjar bilang saya menghormati tuan rakyat, itu omong kosong itu. Anda adalah wakil rakyat, ingat itu. Terima kasih Pastor Paul, Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita akan tutup dalam doa. Alis. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.